Selamat datang di channel Belajar MIPA. Belajar MIPA, matematika dan IPA sangat menyenangkan. Klik like, subscribe, dan tombol lonceng untuk mendapatkan pembahasan-pembahasan yang menarik dari Belajar MIPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita di kelas matematika. Pada video kali ini, kita masih dalam materi matematika kelas 4, yaitu di bab pecahan. Materi yang akan kita bahas yaitu bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Baiklah adik-adik, mari kita mulai pembahasannya. Alhamdulillah, kita sudah menuju ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Di sini ada dua cara. Cara yang pertama, kita mengubah pecahan menjadi pecahan yang berpenyebut 100. Kenapa harus berpenyebut 100? Karena pada dasarnya persen itu adalah pecahan yang berpenyebut 100. Maka daripada itu kita mengubah penyebut dari suatu pecahan menjadi berpenyebut 100. Kemudian kita langsung bisa menulis bentuk persennya. Untuk cara yang kedua, ini cara yang mudah menurut saya ya. Cara yang kedua itu langsung dari bentuk pecahan itu sendiri langsung dikalikan dengan 100. Langsung ketemu nilai persennya. Baiklah, kita langsung menuju ke contoh soal. Ubahlah bentuk pecahan biasa 3/5 menjadi bentuk persen. Seperti ini adik-adik. Kita coba mengerjakan soal ini dengan dua cara ya. Cara yang satu dan cara yang kedua. Kita menggunakan cara yang pertama dulu. Cara yang pertama, mengubah pecahan menjadi pecahan berpenyebut 100. 3/5 kita jadikan berpenyebut 100. Maka 5 kita kalikan berapa menjadi 100? Kita kalikan 20. Jika yang penyebut kita kalikan 20, maka pembilang kita kalikan juga dengan 20. Pembilang 3, jadi 3 kali 20 menjadi 60. Di sini menghasilkan pecahan berpenyebut 100. Maka kita tinggal tulis bentuk persennya. Berapa bentuk persennya? Nilai pembilangnya berapa? 60. Langsung saja kita tulis 60%. Mudah kan ya? Ini cara yang pertama. Kita coba dengan cara yang kedua, yaitu pecahan 3/5 langsung kita kalikan 100. 3 kali 100 ada berapa? Ada 300 kan? Kita bagi 5. Ada berapa? 30 dibagi 5 ada 6. Kalau itu nilainya 300, jadi menjadi 60%. Ada satu cara pertama, ada cara yang kedua, hasilnya sama, 60%. Baiklah, kita coba mengerjakan contoh soal yang kedua. Ubahlah pecahan biasa berikut 4/20 menjadi bentuk persen. Berapa persen? Oke, kita langsung mengerjakan dengan cara yang pertama. Kita tulis pecahannya. Karena persen itu adalah berpenyebut 100, maka kita harus mengubah pecahan ini menjadi pecahan yang berpenyebut 100. Maka
20 dikalikan berapa? Ada 100. Kita kali 5 ya, menghasilkan 100. Yang atas 4 juga kita kalikan 5. 4 kali 5 hasilnya 20. Kita sudah mendapatkan pecahan baru yang senilai dengan ini dan berpenyebut 100. Maka bentuk persennya tinggal kita tulis nilai pembilangnya 20%. Mudah kan adik-adik? Kita coba mengerjakan soal ini dengan cara yang kedua. Kalau dengan cara yang kedua, pecahan tersebut yaitu 4/20 langsung kita kalikan dengan 100. 4 kali 100 ada berapa? 400. Kita bagi dengan 20. Hasilnya 40 dibagi 20 ada 2. Karena ini 400, jadi 20%. Boleh cara pertama, boleh cara kedua. Terserah yang menurut adik-adik mudah dan enak untuk dikerjakan dengan cepat. Sama saja ini, silakan dipilih saja. Mudah kan adik-adik? Baiklah, kita menuju contoh soal yang ketiga. Apabila saya memiliki pecahan 5/8, maka berapakah bentuk persennya? Cara yang pertama, 5/8 kita jadikan berpenyebut 100. 8 dikali berapa? Ada 100. Kalau adik-adik kesulitan, kita bisa menggunakan pembagian porogapit ya. 100 di sini, 8 di sini ya. 10 dibagi 8 ada 1, 1 kali 8 ada 8. 10 dikurangi 8 ada 2. Nolnya turun menjadi 20. 20 dibagi 8 ada 2. 2 kali 8 16. 0 kurangi 6 tidak bisa kan? Jadi pinjam angka sebelahnya. Pinjam 1 menjadi 10 dikurangi 6 ada 4. 4 dibagi 8 tidak bisa. Oleh karena itu, kita tambah 0 di sini. Jika kita tambah 0 di sini, maka kita tambahkan juga tanda koma di hasil. Seperti ini. 40 dibagi 8 ada berapa adik-adik? Ada 5 ya. 5 kali 8 ada 40. Sehingga hasilnya 40 kurangi 40, hasilnya 0. Jadi 100 dibagi 8 itu ada 12,5. Kita tulis di sini 8 dikali 12,5 hasilnya 100. Jika yang penyebutnya kita kali 12,5, maka pembilangnya yaitu 5 sama kita kalikan 12,5 juga. Berapa hasilnya? Kalau adik-adik kesulitan, kita bisa mengerjakan dengan cara perkalian bersusun. 12,5 kita kali 5. 5 kali 5 25 kan? 5 kita tulis, nyimpan 2. 5 kali 2 10. Kita tambah 2, jadi 12. 12 kita tulis 2, nyimpan 1. Betul? 5 kali 1 adalah 5. Ditambah tadi yang disimpan yaitu 1, jadi 6. Nah, hasilnya 625. Karena tadi ada angka koma, ada satu angka di belakang koma, maka kita tetap harus kita tambahkan tanda koma. Jadi hasilnya 62,5. Kita tulis saja ya, 5 kali 12,5 hasilnya 62,5. Pecahan ini sudah berpenyebut 100, sehingga bentuk persennya adalah
62,5%. Mudah kan adik-adik? Kuncinya adik-adik harus hafal tabel perkalian dan tabel pembagian supaya pada saat mengerjakan perhitungan itu adik-adik bisa cepat, tepat, dan mudah. Kita tadi menggunakan cara yang pertama, hasilnya 62,5 ya. Kita coba dengan cara yang kedua. Cara 2, 5/8 kali 100. Langsung kan? Pecahan A per B langsung kita kalikan dengan 100. 100 dikali 5 adalah 500. 8 kita bagian dengan 8. Hasilnya berapa? Kalau adik-adik susah, kita langsung menggunakan cara porogapit. 500 di dalam, 8 di luar. 5 dibagi 8 tidak bisa, jadi kita ambil 50 ya. 50 dibagi 8 ada berapa? Ada 6 atau 7? Kalau 6 hasilnya 48. Kalau 7 hasilnya 54. Jadi kita pilih yang 6, mendekati hasil 50. Jadi 50 dibagi 8, itu kita tulis 6. 6 dikali 8 adalah 48. 0 dikurangi 8 bisakah? Nggak bisa. Jadi kita pinjam 1 menjadi nilai 10. 10 dikurangi 8 ada 2. Nolnya turun. 20 dibagi 8 ada 2. Nilai yang mendekati ya. 2 kali 8 16. 0 kurangi 6 tidak bisa. Maka kita harus pinjam sebelahnya. Kita pinjam 1 dari angka 2. Kita pinjam 1 menjadi 10 kan. 10 dikurangi 6 4. Di sini tadi kan karena sudah dipinjamkan ke 0, maka angka 2 kan menjadi nilainya 1 ya. Jadi ini 1 kurangi 1 ya 0. Ini tadi 10 dikurangi 6 4. Lah, sekarang 4 dibagi 8 tidak bisa. Maka kita harus nambahkan 0 menjadi nilainya 40. Pada saat kita menambahkan 0 yang bukan turunan dari nilai awal, maka pada saat kita tambahkan 0, kita harus menambahkan koma di hasil sini. 40 dibagi 8 ada berapa? Ada 5 dong. Kan sudah hafal tabel perkalian. 5 dikali 8 ada 40. Di sini 0 kurangi 0, 0, 4 kurangi 4, 0, 40 kurangi 40, 0. Berarti ini proses pembagian porogapitnya sudah selesai. Maka hasil dari 500 dibagi 8 adalah 62,5%. Hasil, meskipun kita menggunakan cara yang pertama atau kita menggunakan cara yang kedua, hasilnya tetap sama, yaitu 62,5%, 62,5%. Mudah kan adik-adik? Kuncinya adalah hafal tabel perkalian dan tabel pembagian. Baiklah, kita sudah membahas materi ini. Semoga materi ini bisa membantu adik-adik belajar di rumah. Semangat selalu menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita bagikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.